Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya jelaskan materi pertemuan kelima, yaitu tentang pengujian hipotesis. Apa sih hipotesis penelitian itu? Jadi hipotesis penelitian itu adalah suatu pernyataan, di mana pernyataan itu merupakan jawaban dari permasalahan penelitian yang didasarkan atas kajian teori atau temuan-temuan terdahulu. Nah, sedangkan hipotesis statistik itu adalah suatu pernyataan yang merupakan dugaan tentang parameter statistik. Nah, jadi perbedaannya kalau hipotesis penelitian atau bisa disebut juga hipotesis deskriptif itu berisi suatu pernyataan. Misalkan, terdapat perbedaan antara model pembelajaran A dengan model pembelajaran B pada materi ini kelas berapa. Nah, itu secara pernyataan. Ya, jadi suatu kalimat, maka itu disebut hipotesis penelitian atau deskriptif. Nah, yang dituliskan di dalam skripsi nanti itu adalah hipotesis penelitian. Tetapi di sini juga perlu dituliskan hipotesis statistiknya. Nah, hipotesis statistik itu juga suatu pernyataan, tetapi di sini dituliskan dalam sebuah parameter penelitian, ya, yang disimbolkan dengan misalnya parameter dari rata-rata itu disimbolkan dengan mu, kemudian varians itu adalah sigma kuadrat, dan seterusnya. Itu adalah hipotesis statistik. Pada skripsi nanti itu tidak perlu dituliskan hipotesis statistik. Hipotesis statistik hanya digunakan untuk menguji atau merumuskan dari klaim atau nanti di mana sih posisi hipotesisnya peneliti itu diterimaka atau ditolak, maka itu menggunakan atau perhitungannya menggunakan hipotesis statistik, ya. Nah, hipotesis di sini ada dua, yaitu hipotesis 0 atau disimbolkan dengan H0, ya. Itu adalah hipotesis yang akan diuji secara statistik. Ya, jadi hipotesis yang akan diuji secara statistik disimbolkan dengan H0. Nah, rumusan dari H0 itu selalu menggunakan relasi sama dengan. Tidak ada yang lain. Jadi kalau ada relasi sama dengan pasti itu akan menjadi H0. Sedangkan hipotesis alternatif atau bisa dituliskan sebagai H1 atau HA itu merupakan rumusan atau hipotesis alternatifnya. Jadi lawan dari hipotesis H0-nya, ya. Alternatif lainnya, ya. Jadi di sini untuk rumusan dari H0 atau HA itu menggunakan salah satu relasi, bisa jadi relasinya lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan. Yang penting bukan relasi sama dengan, karena kalau relasi sama dengan itu digunakan untuk menuliskan H0. Nah, sebagai catatannya di sini dalam memilih salah satu atau kemungkinan di atas agar hipotesis penelitian itu terletak di salah satu, ya. Jadi kemungkinan hipotesis itu dari suatu peneliti itu berada di salah satu, berada di H0 kah atau H1. Atau bisa dikatakan klaimnya peneliti itu ada di mana sih, di H0 apa H1. Maka nanti kalau kita menguji itu yang kita terima H0-nya apa H1-nya. Nah, itu harus ditentukan. Nah, bagaimana cara menentukan? Perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan contoh pertama. Misalkan seorang peneliti ingin menyatakan bahwa rata-rata nilai UN IPA siswa SMP di Jombang tahun 2017 tidak kurang dari 5,2. Maka bagaimana cara kita menentukan klaim dari pernyataan tersebut? Nah, yang pertama, kita tuliskan dulu apa populasinya. Dari kasus pertama, maka kita bisa menganalisis populasinya adalah himpunan semua siswa SMP kelas 9 di Jombang tahun 2017 yang mengikuti UN. Sedangkan karakteristik dari populasi tersebut
yaitu nilai UN-nya, nilai UN IPA. Sedangkan parameter ini digunakan untuk menyusun hipotesis statistiknya, yaitu karena di sini berkaitan dengan rata-rata, maka parameternya adalah rata-rata yang disimbolkan dengan mu. Sedangkan klaim dari hipotesis ini adalah rata-rata nilai UN IPA siswa SMP di Jombang yang tidak kurang dari 5,25. Saya tuliskan dulu. Nah, berarti dari sini klaimnya bisa kita tuliskan seperti ini. Klaimnya itu adalah mu lebih besar sama dengan 5,25. Dari mana? Karena dari pernyataan tidak kurang dari 5,25. Kalau kita tuliskan klaimnya maka menjadi seperti ini. Nah, dari sini kemudian kita bisa merumuskan H0 dan H1 yang tepat dari klaim tersebut. Nah, kita coba rumuskan. Jadi untuk rumusan H0 dan H1 yang tepat untuk menguji klaim tersebut adalah H0 berbunyi, karena H0 selalu dinyatakan dengan tanda sama dengan, maka di sini bisa kita tuliskan rata-ratanya sama dengan 5,25, sedangkan H1 berarti yang berlawanan dengan H0, yaitu berarti pernyataan mu kurang dari 5,25. Nah, klaim ini tadi kan berbunyi mu lebih besar atau sama dengan 5,25, sehingga klaim tadi itu berada pada H0, berarti di sini klaimnya. Karena kalau tidak ada kemungkinan yang lebih dari 0, maka klaim yang bisa dipilih itu adalah ada di H, karena tidak ada yang lebih dari sama dengan ya, karena tidak ada yang lebih dari, karena ini pernyataannya tadi kan lebih dari atau sama dengan, berarti karena tidak ada yang lebih dari, berarti bisa kita pilih sama dengan. Nah, sama dengan itu ada di H0, berarti klaim dari peneliti itu berada di H0. Nah, secara dari hasil rumusan ini, dalam hal ini klaim peneliti terletak di H0, sehingga yang diuji secara statistik adalah H0. Atau saya tuliskan dulu biar kalian mengerti ya. Dalam hal ini klaim peneliti terletak di H0 yang diuji secara statistik. Dalam hal ini klaim peneliti terletak di H0. Yang diuji secara statistik adalah H0. Nah, maka kita bisa membuat rumusannya. Jika H0 itu diterima, maka klaim dari peneliti itu diterima. Tetapi jika H0 itu ditolak, maka klaim peneliti juga ditolak. Kenapa? Karena tadi di sini kita sudah tahu bahwa klaim dari peneliti berada di H0,
Sehingga ketika H0 itu kita terima, maka otomatis kita juga menerima klaim dari peneliti. Oke, itu adalah contoh merumuskan hipotesis berdasarkan dari kasus yang pertama. Untuk yang kedua, di sini dikatakan bahwa seorang guru mengatakan simpangan baku dari IQ siswa SMA di Indonesia itu melebihi 110. Maka kita tuliskan dulu untuk populasinya. Apa populasinya tadi? Populasinya adalah himpunan siswa SMA di Indonesia, ya. Himpunan siswa SMA di Indonesia. Kemudian dari sini karakteristiknya itu adalah IQ, ya. Karakteristiknya adalah IQ. Sedangkan parameternya adalah simpangan baku yang disimbolkan secara statistiknya adalah sigma. Oke. Lalu di sini dikatakan bahwa melebihi 110. Nah, itu yang harus kita analisis. Maka setelah kita tentukan populasinya, tadi karakteristiknya adalah IQ, kemudian parameternya adalah simpangan baku, ya. Simpangan baku yang kita simbolkan dengan sigma di sini, ya. Kemudian klaimnya mengatakan bahwa IQ siswa di Indonesia itu melebihi 110. Maka bunyi klaimnya itu adalah sigma lebih besar dari 110. Nah, ini adalah klaimnya. Maka dari sini rumusannya adalah rumusan dari H0 dan H1 Nah, rumusannya berarti begini. Secara statistik disimbolkan H0 berbunyi sigma sama dengan, karena kalau di H0 selalu disimbolkan sama dengan, ya, sama dengan 110. Sedangkan H1 bunyinya sigma lebih besar dari 110, ya. Sesuai dengan klaim ini tadi. Sehingga klaim dari peneliti itu berada di H1. Ya, berada di H1. Ini adalah klaim peneliti. Ini adalah klaim peneliti. Nah, dalam hal ini klaim dari yang disebutkan guru tadi itu berada di H1. Nah, yang diuji secara statistik adalah H0. Nah, berarti di sini dirumuskan seperti ini dulu. Nah, dalam hal ini klaim guru tadi, ya, yang guru mengatakan bahwa IQ-nya lebih besar dari 110, maka di sini klaim guru itu terletak di H1. Nah, yang diuji secara statistik adalah H0, ya. Berarti rumusan dari hipotesisnya itu kriterianya adalah jika H0 diterima, maka H1 ditolak, kan, ya. Sehingga apa akibatnya? Sehingga klaimnya itu tadi juga ditolak. Kenapa kok ditolak? Karena H0 diterima. Kalau H0 diterima, maka H1 ditolak, sehingga klaimnya ditolak juga. Sedangkan klaimnya itu ada di H1, karena yang kita terima adalah H0. Berarti H1 kita tolak, berarti klaim peneliti yang berada di H1 juga ditolak. Nah, jika H1 itu ditolak, jika H0 itu ditolak, maka
H1 diterima, sehingga klaim itu juga diterima. Kenapa kok diterima klaimnya? Karena klaim dari peneliti itu berada di H1. Itu ya. Nah, sedangkan kita lihat pada kasus yang ketiga. Kasus ketiga ini mengatakan bahwa seorang pelatih mengklaim bahwa varians dari berat badan petinju kelas berat dunia tidak melebihi 15 kg. Ini nggak ada kuadratnya ya. Oh, ada kuadratnya, 15 kg kuadrat ya. Karena di sini adalah varians. Nah, oke, dari sini kita lihat untuk populasinya apa berarti ya. Populasinya adalah himpunan semua petinju kelas berat dunia ya. Himpunan semua petinju kelas berat dunia. Sedangkan karakteristiknya adalah berat badan. Nanti dilihat lagi soalnya. Sedangkan parameternya itu adalah varians. Varians kalau secara statistik disimbolkan sebagai sigma kuadrat ya. Sedangkan klaim dari peneliti itu berbunyi bahwa sigma kuadrat tadi dikatakan bahwa varians berat badan petinju kelas dunia itu tidak melebihi 15 kilo. Tidak melebihi dari itu, berarti bunyinya klaimnya adalah kurang dari sama dengan 15 kg kuadrat. Tidak melebihi, berarti nggak boleh lebih dari 15 kilo, berarti klaimnya adalah kurang dari. Lalu di sini bagaimana rumusan H0 dan H1? Ya, rumusan untuk H0 dan H1 yang tepat untuk menguji klaim tersebut adalah H0 berbunyi karena harus ada tanda sama dengan ya, berarti sigma tidak boleh jadi H0 itu hanya tanda sama dengan. Selain itu berada di H1. Berarti kalau misalkan ini tandanya di sini itu adalah kurang dari sama dengan, berarti kan ada dua pernyataan, kurang dari atau sama dengan. Berarti karena kita sudah gunakan yang sama dengan, berarti nanti lawannya dari H0 itu adalah bukan kurang dari, tetapi lawan dari kurang dari, yaitu lebih dari. Sehingga di sini bisa kita tuliskan untuk H0 berbunyi sigma kuadrat sama dengan 15 kg ya. Sedangkan H1 itu sigma kuadrat lebih besar dari 15 kg kuadrat. Nah, dalam hal ini klaim dari peneliti terletak di H0 ya, karena di sini tadi berbunyi kurang dari sama dengan. Ini bunyinya kurang dari sama dengan. Kalau nggak kurang dari ya sama dengan. Ya, berarti itu klaimnya. Klaimnya ada berarti di mana? Di H0 apa H1? Ternyata di H0. Ya, yang sesuai dengan pernyataan kurang dari atau sama dengan. Kalau kurang dari kan nggak ada, di H1 kan lebih dari ya. Maka klaimnya peneliti itu ada di H0. Atau di sini saya tuliskan dalam hal ini tadi klaim peneliti terletak di H0. Nah, berarti yang diuji secara statistik adalah H0. Nah, yang diuji secara statistik H0 berarti pernyataannya jika H0 itu diterima, maka H1 kan ditolak. Maka dari sini klaim peneliti bagaimana? Kalau H0 diterima, berarti klaim peneliti juga diterima karena klaim peneliti berada di H0. Nah, jika H1 itu ditolak, maka klaim peneliti juga ditolak. Nah, itu ya.
Kita perhatikan pada kasus yang ketiga. Pada kasus ketiga, di sini mengatakan seorang peneliti menyatakan bahwa rata-rata kandungan kafein dalam sebotol minuman X kurang dari 1,25 mg. Oke, kita tuliskan dulu populasinya. Yang keempat, populasinya apa? Populasinya adalah himpunan botol-botol minuman X, merek X ya. Nah, botol minuman merek X. Kemudian karakteristiknya apa? Karakteristiknya adalah kandungan kafein yang tadi diuji ya. Kandungan kafein. Kemudian parameternya apa? Parameternya adalah rata-rata. Atau bisa kita simpulkan dengan mu ya. Klaimnya tadi berbunyi apa? Klaimnya tadi mengatakan bahwa kandungan kafein dalam sebotol minuman X itu kurang dari, maka simbolnya bagaimana? Mu kurang dari 1,25 mg. Nah, ini adalah klaimnya. Jadi ini secara simbolik ya, klaim peneliti itu dapat dituliskan seperti ini. Nah, rumusan H0 dan H1 yang tepat gimana? Rumusan H0 dan H1 yang tepat untuk menguji klaim tersebut adalah H0 yaitu berbunyi apa? Karena di sini kurang dari, berarti kita tinggal menuliskan sama dengan 1,25 mg. Berarti untuk H1-nya, nah ini berarti ya, karena ini kan tandanya itu kurang dari, berarti yang selain kurang dari itu berarti kan sama. Nah, karena yang ada di sini adalah tanda kurang dari, berarti tanda sama dengan hanya ada di H0. Maka tanda ini kurang dari itu berarti menjadi klaim dari peneliti. Berarti kita bisa tuliskan untuk klaimnya berada di H1 yang berbunyi ini mu kurang dari 1,25 mg. Nah, ini klaim peneliti berarti berada di H1 ya. Dalam hal ini klaim peneliti itu ada di H1, yang diuji secara statistik adalah H0. Nah, dalam hal ini klaim peneliti ada di H1, sedangkan yang diuji secara statistik adalah H0. Maka rumusannya menjadi jika H0 diterima, maka H1 ditolak, sehingga klaim ditolak. Jika H0 ditolak, maka apa? Jadi karena tadi klaimnya itu ada di H1 ya, maka ketika H0 itu diterima berarti H1 ditolak, sehingga klaimnya itu juga ditolak. Karena apa? Klaimnya ada di H1. Tetapi kalau H0 tadi ditolak, berarti kita menerima H1. Nah, karena H1 ya, karena H0 ditolak, maka H1 itu diterima, artinya kita juga menerima klaim peneliti ya, klaim peneliti diterima. Sedangkan untuk klaim yang kelima, yaitu berbunyi bahwa seorang peneliti mengklaim bahwa proporsi siswa-siswa putri di sekolah di Jombang ya adalah 60%. Maka kita bisa menuliskan terlebih dahulu populasinya
populasinya adalah himpunan sekolah-sekolah di Jombang ya. Kemudian karakteristiknya itu adalah proporsi putri, siswa-siswa putri. Sedangkan parameternya itu adalah proporsi yang kita cari tadi ya. Proporsi itu disimbolkan dengan P kecil. Maka klaim dari proporsi atau hipotesisnya, klaim dari hipotesis itu berbunyi P sama dengan 60%. Maka rumusan hipotesisnya yang tepat untuk menguji H0 berarti adalah langsung ya. H0 itu karena di sini adalah klaimnya adalah P sama dengan 60%, maka ini berarti menjadi H0-nya yaitu P sama dengan 60%. Kenapa ini bisa menjadi H0-nya? Karena ini jelas di sini simbolnya adalah sama dengan. Kalau simbolnya itu kurang dari saja berarti pasti dia menjadi H1. Tapi kalau dia lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, atau sama dengan, maka itu menjadi H0 di dalam rumusan hipotesisnya. Sedangkan H1 berarti lawannya sama dengan apa? Berarti P tidak sama dengan 60%. Ya, berarti di sini bagaimana untuk menguji H0-nya? Yaitu jika H0 diterima, maka klaim dari peneliti bagaimana? Diterima apa ditolak? Diterima, karena kita tahu klaim peneliti ada di H0 ya. Jika H0 diterima, maka klaim peneliti diterima. Jika H0 itu ditolak, ya, maka klaim peneliti juga ditolak. Ya, karena H0 berada di karena klaim peneliti ada di H0. Nah, kalau klaimnya itu ditolak ya berarti H0-nya karena H0-nya ditolak berarti ya klaimnya juga ditolak karena klaim itu berada di H0. Itu ya berkaitan dengan contoh cara merumuskan hipotesis dari beberapa klaim. Nah, setelah membahas contoh tadi, maka di sini kalian bisa menyimpulkan beberapa ciri-ciri dari 5 kasus yang saya berikan. Nah, perhatikan pada kasus pertama tadi berbunyi bahwa klaimnya itu adalah mu lebih besar sama dengan. Sehingga di sini klaim peneliti itu berada di H0. Di mana di sini kalian tahu bahwasanya H0 itu selalu disimbolkan dengan relasi sama dengan ya. Nah, karena klaimnya itu berbunyi lebih besar atau sama dengan, maka kita bisa memilih salah satu sebagai H0-nya adalah sama dengan ya, karena lebih besar atau sama dengan. Lebih besar atau sama dengan klaimnya. Lebih besar atau sama dengan. Karena itu ada pilihan sama dengan, maka yang sama dengan itu bisa kita rumuskan menjadi H0. Ya, lebih besar atau sama dengan. Kita pilihnya yang sama dengan. Berarti hipotesis alternatifnya adalah yang selain lebih besar dan sama dengan, yaitu apa? Relasi kurang dari. Maka di sini disimbolkan hipotesis alternatifnya adalah kurang dari. Maka kalian bisa lihat kalau klaimnya itu lebih besar sama dengan, maka klaim itu pasti berada di H0. Nah, contoh yang kedua tadi klaimnya itu adalah sigma lebih besar 110. Karena klaimnya itu lebih besar, berarti klaim peneliti itu berada di H1. Kenapa? Karena H0 selalu sama dengan. Karena sama dengan itu bukan menjadi klaim dari peneliti, berarti klaim peneliti diletakkan pada hipotesis alternatif, yaitu berbunyi sigma lebih besar. Ya. Contoh yang ketiga, karena di sini relasinya klaim dari peneliti itu kurang dari sama dengan, ya, kurang dari atau sama dengan, maka kita pilih yang sama dengan sehingga klaim peneliti itu berada di H0 dan hipotesis alternatifnya berarti simbol selain kurang dari apa, yaitu lebih besar. Kemudian untuk klaim pada kasus yang keempat yaitu mu kurang dari. Nah, kalau kurang dari berarti klaimnya pasti di mana? Pasti di H1. Kenapa? Karena H0 dilambangkan dengan sama dengan.
Nah, sedangkan hipotesis yang klaim yang bunyinya sama dengan tadi karena ada di H0 dan H0 dan klaim peneliti itu tidak ada yang mengatakan sama dengan, maka pasti klaimnya itu ada di H1. Kasus yang terakhir yaitu berbunyi bahwa klaimnya itu sama dengan. Karena sama dengan berarti kan ini kita tidak bisa mengatakan alternatifnya itu lebih besar atau kurang dari. Ya, yang tepat adalah tidak sama, sama atau tidak sama gitu ya. Sama atau tidak sama ya. Itu perbedaannya dari kelima permasalahan tadi. Dari situ kita bisa simpulkan juga apabila ada suatu kalimat maksimum, maka simbol dari relasinya adalah kurang dari sama dengan. Kalau bunyi kalimatnya tidak kurang dari, maka simbolnya adalah lebih besar sama dengan. Kalau adalah, berarti simbol relasinya adalah sama dengan. Sedangkan kalau kurang dari, nah berarti ya tetap ditulis kurang dari. Kalau tidak lebih dari, ya tidak lebih dari, berarti kurang dari sama dengan simbolnya. Kalau minimum berarti ya lebih besar sama dengan. Sedangkan lebih dari ya pasti simbolnya lebih dari. Tidak sama dengan ya tidak sama dengan simbolnya. Itu adalah beberapa relasi dari bagaimana kalian merumuskan hipotesis statistiknya. Nah, kadangkala di sini ada peneliti yang mengalami kesalahan dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, ini yang sebisa mungkin jangan sampai terjadi kesalahan dalam mengambil suatu kesimpulan di dalam penarikan di dalam pengujian hipotesis ya. Karena kalau misalkan peneliti itu mengalami kesalahan ya otomatis penelitiannya berarti tidak berhasil ya. Nah, bagaimana kita tahu? Di sini coba perhatikan, saya buatkan ada 3 kolom dan 3 baris ya. Pada kolom kedua itu ada H0 benar dan H0 salah. Kemudian di kolom pertama itu ada di baris kedua ada H0 diterima dan H1 ditolak. Kalian lihat hubungannya, apabila H0 benar maka H0 diterima. Ini berarti keputusannya benar. Kalau H0 itu bernilai benar, sedangkan H0 itu diterima, maka keputusannya benar. Keputusan peneliti benar. Kenapa? Karena dia menerima H0 yang bernilai benar. Nah, kalau H0-nya salah tapi diterima, ya berarti itu kesalahan. Dan ini kesalahannya disebut kesalahan tipe kedua. Nah, tapi kalau H0 itu bernilai benar dan H1-nya ditolak, ya berarti peneliti melakukan kesalahan tipe pertama. Dan H0 salah, lalu H1 ditolak, berarti ini adalah keputusan yang benar. Kenapa? Karena H0-nya salah terus ditolak. Ya benar sih, yang salah itu ditolak. Yang benar kita terima. Itu ya. Kesalahan tipe 1 itu memiliki ini peluang kesalahan. Jadi peluang kesalahan tipe 1 jadi kesalahan tipe 1 itu adalah peluang kesalahan tipe yang ini salah ya. Jadi kesalahan tipe 1 itu dilambangkan dengan alfa atau dilambangkan juga dengan taraf signifikan yang disebutkan dengan alfa. Atau bisa juga diartikan ini adalah peluang menolak H0 benar atau daerah penolakan H0. Ada juga yang mengatakan ini adalah daerah kritis. Nah, kalau kesalahan tipe kedua, itu peluang kesalahan tipe 2 ini dilambangkan dengan beta ya. Dengan beta. Nah, dalam menguji H0, kita berasumsi bahwa H0 itu benar, sehingga hanya kesalahan tipe 1 yang mungkin terjadi. Akibatnya dalam pengujian H0 kita hanya melibatkan alfa bukan beta ya. Jadi selama nanti kalian skripsi itu asumsikan bahwa H0 kalian itu yang benar. Jadi dalam melakukan penelitian upayakan yang kalian terima itu H0 ya. Bagaimana caranya ya? Berarti nanti ketika perhitungan statistiknya itu H0 itu harus kalian terima. Karena H0 itu yang kalian asumsikan benar, hipotesis yang kalian asumsi benar. Kalau H0-nya itu benar, pengujian statistiknya itu memenuhi kriteria dan mengakibatkan H0 itu kalian terima, maka kesimpulannya kalian berhasil dalam melakukan penelitian itu. Tetapi kok ternyata kalian menolak H0 berdasarkan hitungan statistik nanti, nah berarti ya kalian tidak sesuai, berarti penelitian kalian gagal itu, nggak berhasil gitu ya. Nggak sesuai dengan dugaan dari kalian atau dugaan peneliti. Itu ya.
Itu berkaitan dengan pengujian hipotesis, ini sebagai dasar untuk mempelajari pengujian hipotesis pada satu populasi, dua populasi, dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kelima ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.